Ana, seorang perempuan muda yang tinggal di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota besar, hidup dalam kesederhanaan. Setiap hari, ia bekerja keras sebagai pembantu rumah tangga di rumah seorang juragan kaya di desa itu. Meski begitu, penghasilannya tidak pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, apalagi untuk meraih impian besar yang selalu ada di dalam hatinya. Ana ingin hidup lebih baik. Ia mendambakan kekayaan, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk keluarganya, yang seringkali terjebak dalam kemiskinan yang tak kunjung berakhir. Keinginan itu tidak datang begitu saja. Sejak kecil, Ana menyaksikan bagaimana ibunya bekerja tanpa kenal lelah, namun tetap hidup dalam kekurangan. Ana bertekad untuk mengubah nasib, ingin keluar dari jeratan kemiskinan yang tampaknya tak ada ujungnya. Semua orang di desa itu tahu, hidup di tengah keterbatasan hanya akan membuat seseorang terperangkap dalam rutinitas yang sama, tanpa ada perubahan berarti. Suatu malam, saat Ana pulang dari rumah juragan, ia melewati jalan sepi yang terletak di ujung desa. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seorang pria tua yang tampak asing baginya. Pria itu tersenyum lebar, matanya bersinar tajam meskipun usianya sudah lanjut. Ana merasa sedikit ragu, namun pria itu segera menyapa dengan ramah. "Apa yang kau cari, nak?" tanyanya dengan suara serak, tapi penuh misteri. Ana, yang biasanya berhati-hati terhadap orang asing, merasa ada sesuatu yang berbeda dalam tatapan pria itu. Ia pun menjawab dengan jujur, "Saya hanya mencari cara untuk hidup lebih baik, hidup yang lebih nyaman, tanpa kekhawatiran tentang uang." Pria itu mengangguk pelan, seolah memahami dengan baik perasaan Ana. "Kau ingin kaya, bukan?" tanyanya dengan nada penuh teka-teki. Ana terdiam sejenak, tidak ada gunanya menyembunyikan keinginan itu. "Iya," jawabnya akhirnya. "Saya ingin hidup lebih baik, punya rumah yang nyaman, bisa memberikan yang terbaik untuk keluarga saya." Pria itu mendekatkan wajahnya, suara berbisiknya begitu halus namun tajam. "Ada cara untuk itu, cara yang cepat, jika kau berani menjalani jalan yang penuh risiko. Tapi kau harus siap dengan konsekuensinya." Ana menatap pria itu dengan penuh rasa ingin tahu. "Apa yang harus saya lakukan?" Pria itu tersenyum lebar. "Aku bisa membantumu, tapi hanya jika kau berani menerima tawaran itu." Ana merasa ada sesuatu yang aneh di dalam dirinya, semacam ketertarikan yang sulit dijelaskan. Ia ingin percaya, tetapi di sisi lain, perasaan takut dan curiga mulai menyelinap. Namun, keinginan untuk mengubah nasib begitu kuat, mengalahkan segala rasa takut yang ada. Ia memutuskan untuk mendengarkan lebih lanjut. "Beritahukan padaku," kata Ana, suara penuh harap. "Apa yang harus saya lakukan?" Dengan senyum misteriusnya, pria itu mengungkapkan sebuah tawaran yang akan mengubah hidup Ana selamanya. Keesokan harinya, Ana tidak bisa tidur nyenyak. Wajah pria tua itu terus terbayang di pikirannya. Kata-kata yang dia ucapkan berputar-putar dalam benaknya, seperti sebuah janji yang menggoda, namun juga menyimpan bahaya yang tak terlihat. Ana tahu bahwa apa yang ditawarkan pria itu bukanlah sesuatu yang bisa diterima begitu saja. Namun, semakin dia berpikir, semakin dia merasa bahwa inilah kesempatan yang tidak bisa dilewatkan. Kesempatan untuk mengubah hidupnya, untuk keluar dari kemiskinan, dan memberikan kebahagiaan bagi keluarganya. Pagi itu, Ana memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang tawaran pria tersebut. Ia berkeliling desa, bertanya-tanya pada orang-orang yang mungkin tahu tentangnya. Ada yang mengatakan pria tua itu adalah seorang dukun sakti yang sudah lama tinggal di desa, tetapi tak banyak yang berani berbicara lebih jauh. Mereka hanya berkata, "Jangan terlalu dekat dengannya, Ana. Orang seperti itu punya cara-cara yang tak bisa dijelaskan." Namun, rasa penasaran Ana tak bisa dibendung. Ia merasa seakan tak ada pilihan lain. Kehidupan yang selama ini dijalaninya penuh dengan rasa cemas dan kekurangan. Dan ia merasa tidak ada salahnya mencoba sesuatu yang baru, meskipun terdengar aneh dan menakutkan. Pada suatu sore yang kelabu, Ana kembali berjalan melewati jalan sepi itu. Tempat terakhir kali ia bertemu pria tua itu. Tiba-tiba, ia melihat pria itu lagi, duduk di bangku kayu tua di bawah pohon besar. Matanya tajam menatapnya, seolah menunggu kedatangannya.
Ana mendekat dengan hati yang berdebar. Namun kali ini, ia sudah memutuskan untuk mendengarkan apa yang pria itu katakan. "Apakah kau sudah siap?" tanya pria itu. Suaranya dalam dan penuh makna. Ana mengangguk. "Saya siap," jawabnya dengan tegas, meski hati kecilnya masih penuh keraguan. Pria itu tersenyum tipis, seolah menunggu momen ini sepanjang waktu. "Baiklah, ini adalah tawaran yang tidak bisa kembali. Jika kau ingin kekayaan, kau harus melakukan sesuatu yang tidak biasa. Ada sebuah cara yang sudah digunakan oleh banyak orang, tapi tak banyak yang berani menjalankannya. Kau harus mengorbankan sesuatu, dan sebagai gantinya, kau akan mendapatkan apa yang kau inginkan." Ana menatap pria itu, bingung namun penasaran. "Apa maksudnya?" Pria itu menatapnya tajam. "Kau akan melakukan persugihan babi ngepet. Kau akan menjadi sosok yang bisa berubah menjadi babi untuk mengumpulkan harta. Tapi ingat, ada harga yang harus dibayar. Tidak semua orang bisa bertahan dalam jalan ini. Jika kau takut, lebih baik kau mundur sekarang." Ana terkejut. Persugihan babi ngepet. Ia pernah mendengar cerita-cerita Ana tentang hal itu, tetapi tak pernah membayangkan dirinya terlibat dalamnya. Namun, saat pikirannya melayang kepada ibunya yang sakit, adiknya yang masih kecil, dan segala impian yang tak pernah tercapai, keinginan untuk mengubah nasib semakin menguat. "Bagaimana caranya?" tanya Ana dengan suara pelan, namun tegas. Pria itu tertawa kecil. Suaranya terdengar seperti bisikan angin yang menyeramkan. "Kau hanya perlu melakukan apa yang aku katakan. Malam ini, kau akan pergi ke hutan di luar desa. Aku akan memberikanmu ramuan yang akan membantumu berubah menjadi babi ngepet. Kau harus menjaga diri dan hati-hati. Setelah itu, kau akan mulai mencari harta. Ingat, kau harus bekerja dalam diam, dan tidak boleh ada yang tahu. Hanya kau dan aku yang akan tahu tentang ini." Ana mengangguk, meskipun di dalam hatinya, ia merasa ada rasa takut yang semakin menggelora. Tapi keinginan untuk memperoleh kekayaan dan mengubah hidupnya lebih besar dari rasa takut itu. Ia merasa inilah satu-satunya jalan yang bisa mengubah segalanya. Pria itu memberikan sebuah kantong kecil berisi ramuan yang berkilau. "Ini akan mengubahmu, tapi kau harus melakukannya dengan hati yang tulus. Jangan pernah meragukan keputusanmu, karena jika kau melakukannya, kau takkan bisa kembali lagi." Ana menatap kantong itu dengan tangan gemetar, merasakan berat tanggung jawab yang tiba-tiba muncul di pundaknya. Dalam hati, ia memohon agar ini adalah keputusan yang benar. Dengan langkah mantap, ia meninggalkan pria itu dan mulai berjalan menuju hutan yang gelap, tempat ia akan memulai perjalanan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Ana melangkah pelan menuju hutan yang terletak di pinggiran desa, tempat yang seringkali dihindari orang-orang karena kabar-kabar aneh yang beredar. Hutan itu sudah lama dianggap angker oleh penduduk desa, tetapi bagi Ana, malam ini adalah malam yang akan menentukan masa depannya. Ia memegang erat kantong kecil yang diberikan oleh pria tua itu, yang berisi ramuan misterius yang katanya akan mengubah hidupnya. Setiap langkah yang diambilnya di jalan setapak yang sunyi terasa semakin berat. Angin malam berdesir lembut, membawa aroma tanah basah dan daun-daun kering yang gugur. Pikirannya berputar, mencampur aduk antara harapan dan ketakutan. Apakah ia benar-benar siap untuk semua ini? Apakah kekayaan yang dijanjikan benar-benar akan datang dengan cara ini? Sesampainya di tengah hutan, Ana melihat sebuah batu besar yang tampak seperti altar. Tempat pria tua itu telah menunggunya. Wajahnya yang keriput kini terlihat lebih serius. Jauh berbeda dengan senyum misterius yang dulu ia tunjukkan. Di sekelilingnya, ada banyak benda aneh yang tidak bisa Ana kenali, tali-tali hitam, lilin-lilin yang sudah hampir habis terbakar, serta beberapa simbol yang digoreskan di tanah dengan warna merah yang mengerikan. Ini bukan lagi sekedar ritual biasa. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih gelap. Pria tua itu memandang Ana. Matanya tajam seperti menyelidiki isi hatinya. "Kau datang tepat waktu," katanya dengan suara berat. "Sekarang, waktunya untuk membuat perjanjian." Ana merasa jantungnya berdegup kencang. "Perjanjian?" tanyanya ragu. "Ya," jawab pria itu, "perjanjian yang mengikat. Jika kau ingin mendapatkan apa yang kau cari,
Kau harus menyerahkan sesuatu yang berharga. Tidak ada yang bisa didapatkan tanpa harga yang harus dibayar. Ana terdiam. Apa yang harus ia serahkan? Apakah itu berarti ia harus mengorbankan lebih dari sekadar dirinya? Rasa takut mulai merayapi hatinya. Tetapi ia berusaha untuk menepisnya. Apa yang harus saya serahkan? Tanyanya dengan suara yang lebih tegas dari yang ia rasakan. Pria tua itu mengangkat tangan dan menunjuk ke dalam hutan yang gelap. Jangan khawatir tentang hal itu, katanya. Semuanya akan jelas setelah ini. Kau hanya perlu mengikuti instruksi. Ramuan ini akan membantumu untuk berubah. Tetapi ingat, hanya dalam waktu tertentu. Setelah kau berubah menjadi babi ngepet, kau harus segera kembali ke sini sebelum fajar menyingsing. Jika tidak, semuanya akan berbalik melawanmu. Ana mengangguk, meskipun ia tidak sepenuhnya mengerti apa yang dimaksud pria itu. Apa yang akan terjadi jika ia tidak kembali tepat waktu? Ia tidak tahu. Tapi satu hal yang ia yakini, ia sudah terlalu jauh untuk mundur. Pria itu kemudian memimpin Ana ke tengah lingkaran yang telah digambar di tanah, tempat simbol-simbol Ana dan lilin-lilin yang masih menyala. Ia membuka kantong kecil yang diberikan tadi dan mengeluarkan bubuk berwarna hitam pekat. Bubuk itu berkilauan di bawah sinar rembulan, seolah mengandung kekuatan yang tak terlukiskan. Dengan gerakan hati-hati, pria itu mulai mencampurkan ramuan itu dengan air yang telah disiapkan. Minumlah ramuan ini dan ikutilah perintahku, ujar pria itu. Suaranya tenang tapi penuh otoritas. Setelah kau meminumnya, kau akan merasakan perubahan. Pada saat itulah kau harus mulai mencari harta yang ingin kau dapatkan. Jangan sampai kau gagal, karena kegagalan berarti kehilangan segalanya. Ana menatap ramuan itu, jantungnya semakin berdebar. Ia tahu bahwa inilah titik tanpa kembali. Jika ia meminumnya, maka ia akan terjun ke dalam dunia yang gelap, dunia yang penuh dengan risiko. Tapi, rasa takutnya semakin tenggelam oleh hasrat besar untuk mengubah hidup. Dengan tangan yang gemetar, Ana meminum ramuan tersebut. Rasanya pahit dan hangat, seperti api yang mengalir dalam tubuhnya. Saat ia menelan habis ramuan itu, tubuhnya terasa berat dan kepalanya mulai berputar. Dunia di sekitarnya mulai kabur, dan ia merasa seolah-olah tubuhnya menghilang perlahan. Pria tua itu mengamati dengan seksama. Matanya menyala-nyala dalam kegelapan. Ingat, kau hanya punya waktu hingga fajar. Cepatlah, sebelum semuanya terlambat. Ana merasa tubuhnya mulai mengeras. Ia merasakan sensasi aneh yang belum pernah dirasakannya sebelumnya. Otaknya berputar, tubuhnya semakin terasa asing. Ia berusaha untuk berdiri, tetapi sesuatu yang lain mulai terjadi. Tulang-tulangnya bergeser. Kulitnya mulai berkerut, dan tubuhnya mengecil. Dalam sekejap, Ana merasa dirinya bukan lagi seorang perempuan, tetapi seekor babi, dengan perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Akhirnya, setelah proses yang panjang dan mengerikan, Ana berdiri di sana, dalam bentuk baru. Ia adalah babi ngepet, siap untuk mencari harta yang dijanjikan. Namun, dalam hatinya, rasa takut dan keraguan mulai tumbuh. Apa yang akan terjadi jika ia tidak bisa mengendalikannya? Apa yang akan terjadi pada hidupnya jika ia gagal memenuhi perjanjian yang telah dibuat? Namun, itu semua sudah terlambat. Perjanjian itu telah dibuat. Dan sekarang Ana hanya memiliki satu pilihan. Menjalani jalan gelap ini atau kehilangan segalanya. Saat Ana merasa tubuhnya berubah, dunia di sekitarnya mulai menjadi samar. Ia mencoba untuk berteriak, tetapi suaranya tidak keluar, hanya suara rangan rendah yang keluar dari mulutnya. Tubuhnya terasa terjepit, terhimpit oleh perubahan yang tak terelakkan. Ia menatap tubuhnya yang mulai menyusut, lengan dan kaki yang berubah menjadi kaki pendek berbulu kasar. Semua rasa takut yang ia coba sembunyikan kini merayap ke dalam setiap sel tubuhnya. Ia merasakan tulangnya menyusut, wajahnya berubah, dan perasaan manusia yang ia miliki perlahan-lahan menghilang. Ketika proses itu selesai, Ana sekarang bukan lagi seorang perempuan, melainkan seekor babi kecil dengan bulu hitam pekat dan mata yang bersinar merah berdiri di tengah lingkaran itu. Rasanya seperti hidup dalam mimpi buruk yang tak bisa diakhiri. Ia masih bisa berpikir seperti manusia, tetapi tubuhnya sepenuhnya milik hewan. Semua inderanya menjadi lebih tajam,
namun juga terasa asing dan menakutkan. Suara hutan yang sunyi dan gelap kini terdengar begitu tajam dan menggetarkan. Pria tua itu berdiri di sampingnya, memperhatikan dengan tatapan puas. "Sekarang, kau sudah siap. Ingatlah, selama malam ini, kau akan berjalan dalam dua dunia. Satu sebagai manusia dan satu lagi sebagai babi ngepet. Setelah fajar, kau akan kembali menjadi dirimu. Tetapi jika kau gagal, semuanya akan berakhir dengan tragis. Harta yang kau cari akan hilang begitu saja." Ana mencoba untuk bergerak, tetapi tubuh babinya terasa tidak sepenuhnya terkendali. Ia merasakan dorongan yang kuat untuk bergerak, untuk berlari, tetapi juga rasa cemas yang membuatnya ragu. Ia mengingat apa yang pria tua itu katakan. Ia harus mengumpulkan harta, cepat, dan tanpa ada yang menyadari bahwa ia adalah babi ngepet. Pria tua itu melangkah mundur, memberi ruang untuk Ana, yang kini berdiri di tengah hutan yang gelap. "Bergeraklah, jangan ragu. Temui apa yang kau cari." Ana mengerutkan kening, berusaha menenangkan dirinya, dan mulai merasakan kekuatan baru yang muncul dalam dirinya. Ia berjalan pelan. Tubuh kecilnya bergerak gesit dan cepat di bawah pohon-pohon yang tinggi. Semua rasa takut yang ia rasakan semakin tergerus oleh naluri baru yang kini menguasai tubuhnya. Keinginan untuk mencari harta, untuk mendapatkan apa yang telah dijanjikan, kini menguasai pikirannya. Saat ia melangkah lebih jauh ke dalam hutan, dunia sekitarnya tampak berbeda. Setiap suara, setiap bau, terasa begitu tajam dan mengisi indera-inderanya. Dengan cara yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia bisa mendengar suara langkah kaki jauh di depan, suara gemericik air dari sungai yang mengalir, dan bau tanah yang bercampur dengan aroma aneh lainnya. Semua itu terasa luar biasa, tetapi juga sangat menakutkan. Seperti dunia baru yang tidak sepenuhnya bisa ia fahami. Ana terus berjalan, mengikuti naluri yang membimbingnya lebih dalam ke hutan. Setiap langkah yang diambilnya semakin mantap. Seolah-olah tubuhnya dan pikirannya sudah menjadi satu. Ia tahu tujuannya, menemukan harta yang tersembunyi. Dan entah kenapa, perasaan cemas itu perlahan mulai digantikan dengan rasa lapar, bukan hanya lapar akan makanan, tetapi lapar akan kekayaan, kekuasaan, dan kehidupan yang telah lama ia impikan. Tak lama kemudian, Ana tiba di sebuah tempat yang sangat aneh. Di tengah hutan, tersembunyi sebuah rumah tua yang tampak seperti tidak pernah ada orang yang tinggal di sana. Namun, dari dalam rumah itu, ia bisa merasakan sesuatu, sebuah getaran, sebuah kekuatan. Keinginan untuk mendekat begitu kuat, seolah rumah itu menyimpan rahasia yang akan mengubah segalanya. Tanpa ragu, Ana masuk ke dalam rumah yang tampak kosong. Pintu berderit pelan saat ia mendorongnya, dan di dalam, ia menemukan ruang yang dipenuhi dengan tumpukan barang-barang antik, emas, perhiasan, batu permata, dan banyak benda berharga lainnya. Ia bisa merasakan energi yang kuat dari harta-harta itu. Semua benda ini tampaknya sudah menunggu untuk diambil, seperti mengundang Ana untuk menyentuhnya, untuk membawanya pergi. Namun, ada sesuatu yang aneh. Ana merasa ada sesuatu yang mengawasi, sebuah kehadiran yang tidak bisa ia lihat, tetapi bisa ia rasakan. Ada suara-suara halus yang terdengar, seolah berasal dari dinding rumah itu, mengingatkan Ana akan bahaya yang mengintai. Tetapi keinginan untuk memiliki semua itu lebih besar dari rasa takut yang muncul. Ana mendekati tumpukan emas dan perhiasan yang ada di depan matanya. Tubuhnya bergerak cepat, dengan tangan kecil yang berubah menjadi cakar-cakar babi yang memungut benda-benda tersebut. Setiap perhiasan yang ia ambil menambah rasa puas yang luar biasa, tetapi juga semakin membuatnya terperangkap dalam dunia yang penuh godaan ini. Namun, Ana tahu waktunya terbatas. Fajar semakin dekat. Ia harus kembali ke tempat pertama kali ia berubah ke lingkaran di hutan sebelum semuanya terlambat. Tetapi, dalam keasyikan mengumpulkan harta, Ana mulai merasakan kekuatan yang ada dalam dirinya berubah. Sesuatu yang lebih gelap mulai menguasai dirinya, membuatnya merasa semakin jauh dari kemanusiaannya. Ana berlari, meskipun tubuhnya yang kecil dan berbulu kasar terasa lelah. Namun keinginan untuk mengumpulkan lebih banyak harta membuatnya tidak bisa berhenti. Setiap langkah terasa semakin berat, tapi juga semakin menyeluruh.
Dalam dirinya seperti ada kekuatan yang menggerakkan tubuhnya tanpa ia sadari. Ia terus mengumpulkan emas, perhiasan, dan batu-batu permata yang tersebar di sekeliling rumah tua itu. Tiap benda yang ia ambil seakan mengisi ruang kosong dalam dirinya. Ruang yang tidak pernah ia tahu ada. Sampai akhirnya ia merasakan kepuasan yang luar biasa. Namun, di balik kepuasan itu, ada kegelisahan yang tidak bisa ia enyahkan. Ketika ia memandangi tumpukan harta yang telah ia kumpulkan, ia merasakan perubahan yang jauh lebih dalam dari yang ia bayangkan. Kehidupan yang dahulu ia impikan kini tampak begitu dekat, begitu nyata, tetapi ada sesuatu yang mulai mengganggu pikiran dan hatinya. Sesuatu yang terasa aneh dan tidak sesuai dengan yang ia harapkan. Ana tidak tahu berapa lama ia berada di dalam rumah itu. Hanya bahwa ia merasa telah mengumpulkan begitu banyak kekayaan, lebih dari yang bisa ia impikan selama ini. Tetapi ketika ia mendengar suara hutan yang mulai menjadi lebih gelap dan udara yang semakin dingin, ia sadar bahwa waktu sudah hampir habis. Fajar hampir tiba dan ia harus kembali. Dengan cepat, Ana berlari keluar dari rumah tua itu, membawa seluruh harta yang telah ia kumpulkan. Semua benda berharga itu berada di bawah tubuhnya yang kecil dan gesit. Dan meskipun kepalanya penuh dengan perasaan bingung dan cemas, tubuh babinya terus bergerak tanpa henti. Ia harus kembali ke lingkaran yang pertama kali ia temui. Namun, semakin ia berlari, semakin ia merasa ada sesuatu yang salah, seperti ada sesuatu yang mengikuti dari belakang. Sesuatu yang tidak bisa ia lihat, namun bisa ia rasakan dengan sangat jelas. Ada sesuatu yang mengintai, menunggu di kegelapan. Di sepanjang jalan, Ana semakin merasa tidak nyaman. Suara alam yang biasanya menenangkan, kini terasa menakutkan. Angin berdesir tajam, dan sesekali ia mendengar suara langkah kaki yang bukan miliknya. Ia berusaha mengabaikan perasaan itu, tetapi kegelisahan di hatinya terus berkembang. Semua yang ia lakukan, semua yang ia perjuangkan seolah-olah telah membawanya ke jalan yang semakin gelap, jalan yang tidak bisa ia kembali lagi. Setibanya di tempat pertama kali ia berubah lingkaran, tempat pria tua itu menunggunya. Ana merasa seolah ada yang menghalangi jalannya. Di tengah lingkaran itu, ia melihat bayangan pria tua tersebut. Tetapi wajahnya kini tidak seperti yang ia ingat. Wajah itu tampak lebih menyeramkan, lebih tua, dengan mata yang bersinar merah gelap. Tangan pria itu terangkat, dan sebuah aura gelap mengelilinginya. "Apa yang telah kau lakukan?" Suara pria itu terdengar seperti bisikan angin, namun penuh dengan kemarahan. Ana berhenti sejenak, merasakan ada yang tidak beres. Hatinya berdebar kencang. "Saya sudah melakukan apa yang Anda perintahkan," jawabnya dengan suara gemetar. Meskipun ia berusaha keras untuk tetap tenang. "Saya sudah mengumpulkan harta yang dijanjikan." Pria tua itu tersenyum tipis, tetapi senyumnya kali ini tidak menunjukkan kepuasan. "Kau tidak tahu apa yang telah kau lakukan," katanya dengan suara yang lebih dalam. "Harta yang kau ambil bukan hanya sekedar kekayaan. Itu adalah jiwa-jiwa yang terperangkap dalam keinginanmu. Semakin banyak yang kau ambil, semakin banyak yang akan menguasaimu. Kekayaan itu datang dengan harga yang tidak kau bayangkan." Ana merasa keringat dingin mengalir di punggungnya. Semua yang telah ia kumpulkan kini terasa begitu berat. Lebih berat daripada sekadar emas dan batu permata. Ada sesuatu yang aneh dalam diri Ana. Sesuatu yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Ia merasa semakin terperangkap dalam dunia yang ia pilih sendiri. Tiba-tiba, pria tua itu melangkah maju, mendekat ke arah Ana. "Kau pikir ini hanya tentang harta? Kau pikir kau bisa mengendalikan semuanya? Sekarang kau telah menjadi bagian dari dunia yang lebih gelap dari yang pernah kau bayangkan." Ana mundur sedikit, merasa jantungnya berdegup sangat cepat. "Apa yang Anda maksud? Apa yang harus saya lakukan?" Pria tua itu mengangkat tangannya dan mengarahkannya ke harta yang dibawa Ana. Semua barang yang Ana kumpulkan mulai bergetar, seperti ada kekuatan yang mengendalikan mereka. Emas, perhiasan, dan batu permata itu mulai berputar di udara, menciptakan lingkaran cahaya yang menyilaukan. Ana merasa tubuhnya semakin lemah, seperti ada sesuatu yang menyedot energi hidupnya. "Kekayaanmu adalah kutukanmu," kata pria tua itu.
Dan sekarang kau tidak bisa melarikan diri. Kau sudah terjebak dalam siklus yang tidak bisa kau hentikan. Anna merasakan tubuhnya kembali berubah, seolah ia mulai kembali menjadi manusia. Namun, perasaan itu begitu berat, dan semakin lama semakin terasa seperti sebuah penjara. Ia ingin lari, tetapi kakinya terasa tertanam dalam tanah, seolah-olah ia tidak lagi memiliki kontrol atas dirinya. Dalam keadaan bingung dan panik, Anna menyadari bahwa keinginannya untuk kaya telah membawanya ke jurang yang lebih dalam dari yang ia bayangkan. Harta yang ia kumpulkan bukanlah kebahagiaan, tetapi beban yang harus ia tanggung. Dan kini, beban itu lebih berat daripada yang bisa ia anggap sebagai kemenangan. Dengan hati yang penuh penyesalan, Anna mulai merasakan bahwa ia mungkin telah membuat pilihan yang salah. Anna terhuyung-huyung. Tubuhnya yang masih berbentuk babi ngepet itu terasa semakin lemah. Semua kekayaan yang ia kumpulkan berputar di sekelilingnya, menciptakan pemandangan yang begitu menakutkan dan asing. Emas, batu permata, dan perhiasan berkilau dengan cahaya yang tidak alami, seolah hidup dan menari mengikuti irama yang tidak bisa dipahami. Tetapi, bukan keindahan yang Anna rasakan. Sebaliknya, ada sesuatu yang lebih mengerikan yang perlahan menggerogoti dirinya. Perasaan terperangkap, tak bisa lepas dari cengkraman dunia yang telah ia pilih sendiri. Pria tua itu berdiri di hadapannya. Matanya bersinar tajam seperti dua titik api di kegelapan malam. Setiap kata yang keluar dari bibirnya semakin terasa seperti pisau yang menembus hati Anna. Kau pikir kau bisa mengendalikan semuanya, Anna? Tanya pria itu dengan nada yang penuh ejekan. Kekayaan ini bukan milikmu. Kau hanya sekedar pemegang sementara. Mereka yang berani mengambil lebih dari yang seharusnya akan dibayar dengan harga yang jauh lebih mahal. Anna mengerang pelan, mencoba untuk berbicara, namun suara yang keluar hanya seperti suara rangan rendah dari mulut babinya. Ia berusaha menggigit bibirnya, merasakan penyesalan yang semakin menyesakan. Ia merasa tubuhnya kembali bergerak, tetapi kali ini bukan dengan kehendaknya. Ada sesuatu yang mengendalikan langkahnya. Ia merasa seperti ada kekuatan besar yang menggerakkan dirinya, kekuatan yang tidak bisa ia lawan. Pria tua itu melangkah lebih dekat, menatap Anna dengan tatapan penuh makna. Harta yang kau kumpulkan tidak hanya membuatmu kaya, Anna. Kau telah membuka pintu yang seharusnya tidak pernah dibuka. Setiap perhiasan yang kau ambil, setiap keping emas yang kau sentuh, ada sesuatu yang terserap dalam dirimu, sesuatu yang lebih gelap dan lebih kuat daripada yang pernah kau bayangkan. Anna merasa tubuhnya semakin dipenuhi oleh kekuatan itu. Ia merasakan adanya sesuatu yang mulai menggerogoti jiwanya, seolah-olah harta-harta yang telah ia ambil kini telah menguasai lebih dari sekadar fisiknya. Ada semacam ikatan antara dirinya dan kekayaan itu, ikatan yang tidak bisa ia putuskan. Setiap batu permata yang bersentuhan dengan tubuhnya kini terasa seperti beban yang tak tertahankan. Pria tua itu melanjutkan dengan suara yang penuh kebencian. Kau tidak tahu apa yang sebenarnya kau lakukan, Anna. Orang-orang seperti dirimu yang mengejar kekayaan dengan cara yang tak benar, tidak pernah tahu apa yang akan mereka bayar. Kekayaan itu akan menghancurkanmu dari dalam. Anna terisak, merasa kekuatan itu semakin kuat menggerogoti dirinya. Semakin ia mencoba untuk melawan, semakin ia merasa terperangkap. Dunia di sekitarnya tampak kabur, dan tubuhnya semakin terasa tidak terkendali. Seperti ada kekuatan lain yang sedang menguasai dirinya, menariknya ke dalam kegelapan yang tak terduga. Ini adalah hukumanmu, Anna. Pria tua itu berkata dengan suara yang berat dan penuh amarah. Kau telah memilih jalan ini, dan sekarang kau harus membayar harganya. Kau tidak akan bisa kembali lagi, tidak akan pernah. Anna merasa tubuhnya kembali mengecil. Semuanya menjadi gelap, dan ia merasa jatuh ke dalam jurang yang dalam, tak berujung. Kepalanya berputar, seolah ia terjatuh ke dalam kegelapan yang tak terlihat ujungnya. Semua harapan yang pernah ia miliki untuk hidup bahagia, untuk mengubah takdirnya, kini terasa begitu jauh dan tak tercapai. Namun, di tengah kegelapan itu, ada satu hal yang masih bisa ia rasakan, penyesalan yang mendalam. Penyesalan yang datang terlambat. Setelah ia melangkah begitu jauh ke dalam dunia yang penuh dengan godaan, penuh dengan janji palsu, ia merasa tak bisa kembali,
tak bisa memperbaiki apa yang telah ia hancurkan. Semuanya sudah terlanjur. Apa yang harus saya lakukan? Pikir Ana dalam hatinya, meskipun tubuhnya tidak bisa mengucapkannya. Kenapa saya begitu bodoh? Mengapa saya memilih jalan ini? Tetapi tidak ada jawaban. Hanya kesunyian yang mendalam dan rasa sakit yang semakin menggerogoti dirinya. Di luar lingkaran tempat pria tua itu berdiri, hutan tetap sunyi, seolah menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Fajar mulai menyingsing, cahaya lembut mulai menembus pepohonan. Tetapi Ana merasa seolah waktu sudah berhenti terperangkap dalam suatu kenyataan yang tidak bisa ia lawan. Tidak ada lagi jalan mundur, tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki segalanya. Dalam keputusasaan, Ana merasakan sesuatu yang lebih kuat dari penyesalan. Ia merasakan dirinya terjatuh, terjebak dalam dunia yang tak bisa lagi ia kendalikan. Harta yang ia cari, yang dulu ia anggap sebagai jalan keluar, kini menjadi belenggu yang mengikatnya selamanya. Fajar semakin mendekat, tetapi bagi Ana, waktu terasa melambat, berhenti. Bahkan seolah-olah terhenti di dalam kegelapan yang ia ciptakan sendiri. Ia merasa tubuhnya mulai kembali. Merasakan rasa sakit yang datang bersamaan dengan proses perubahan. Tubuhnya yang sebelumnya berbentuk babi ngepet kini kembali menjadi manusia. Tetapi bukan seperti yang ia bayangkan. Ia merasa terperangkap dalam tubuh yang tidak sepenuhnya miliknya, terhimpit oleh kekuatan yang ia tak dapat fahami. Dalam kepalanya, perasaan itu semakin mengerikan. Semua yang ia pikirkan, semua yang ia impikan kekayaan, kemewahan sekarang terasa begitu kosong. Semua itu datang dengan harga yang terlalu mahal. Harta yang ia ambil telah mengubahnya menjadi sesuatu yang lebih dari sekedar manusia biasa. Ia merasa seperti hantu, seperti sesuatu yang terperangkap di antara dua dunia, manusia dan dunia gelap yang ia pilih dengan bebas. Ketika akhirnya ia berdiri, tubuhnya kembali menjadi manusia. Tetapi ia tahu bahwa ia tidak lagi sama. Pria tua itu masih berdiri di hadapannya. Wajahnya kini lebih gelap, lebih menakutkan. Mata pria itu seperti api yang membakar, penuh dengan kebencian dan amarah yang tak